Kalau ada vendor smartphone yang fokus menyasar target konsumen anak muda, mungkin yang paling mendekati adalah Vivo. Ya, produk-produk besutan peracik smartphone yang berbasis di kota Dongguan, Tiongkok ini tampaknya sangat concern untuk selalu berusaha menerjemahkan setiap kebutuhan anak muda pada sebuah smartphone agar bisa dianggap ideal. Hal ini dapat terlihat dari video iklan Vivo, desain HP-nya, desain websitenya, desain UI sampai fitur-fitur yang ditanamkan, terlihat sangat berorientasi kepada calon konsumen yang dinamis, fun, dan berjiwa muda. Sejalan dengan namanya Vivo, yang artinya hidup. Sejauh manakah Vivo mampu menerjemahkan keinginan pemuda-pemudi Indonesia pada sebuah device di range harga 3 juta pas? Yuk, kita bongkar Vivo X3s. Di dalam boxnya yang terlihat keren dan berkelas, kita dapat device-nya Vivo X3s. Lalu pin metal untuk membuka tray kartu SIM, kitab-kitab dan kartu garansi, plus casing pelindung yang langsung dikasih dalam boxnya ya. Kemudian kepala charger dan output 1 ampere, kabel data, dan earphone yang terlihat keren ya, dengan tipe in-ear monitor yang ada boxnya lagi kayak di iPhone lah. Plus 2 pasang earbud dengan ukuran yang berbeda tentunya. Oke, ini dia semua yang ada di dalam box penjualan komplit pokoknya. Dan perlu diinformasikan juga, brand Vivo ini masuk Indonesia sekitar pertengahan tahun yang lalu lah, 2014. Dan secara bertahap membuka 12 service center di kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, plus menyalurkan produknya ke sekitar 40 distributor yang ditunjuknya. Informasi lokasi service center dan buku manual penggunaan bahkan ada di dalam HP-nya. Jadi nggak usah buka kitab-kitab lagi saat diperlukan. Cukup unik ya. Desainnya, kalau dirangkum dalam satu kata aja, saya bakal pilih kata berkelas. Yap, rumusnya berasal dari tipis, pakai banget, di 5,95 mm aja, plus metallic back cover, plus build quality yang solid, sama dengan berkelas. Hanya sayangnya, sekilas mirip iPhone 5 ya, jadi sedikit ada poin yang berkurang di sisi orisinalitas. Dan tombol kapasitif di bawah layar juga belum dikasih backlight. Tapi yang jelas, dari sudut manapun, memandang smartphone ini nggak bakal bikin bosen. Dan kalau desain seperti ini adalah hasil terjemahan Vivo dari sebuah desain smartphone yang bakal disukai anak muda, menurut saya, Vivo sukses besar. Dan hebatnya lagi, ternyata desain cantik X3s ini nggak dijadikan nilai jualan utama loh. Jadi masih ada sektor yang lebih heboh lagi daripada desain super tipis dan elegan di Vivo X3s ini. Apaan ya? Layar 5 inch beresolusi HD 720p dengan kerapatan layar di kisaran 294 pixel per inch juga mampu tampil memuaskan. Rendering warna, saturasi, visibilitas pada sudut rendah, sampai responsivitasnya diborong kualitasnya bagus semua. Dan tidak ada komplain sama sekali. 5 sentuhan secara bersamaan dapat diakomodir oleh fitur multi-touch-nya. Bila ada kelemahan di sisi display, hanyalah absennya proteksi Gorilla Glass, walau dari pabrikannya sudah dipasang plastik anti gores sebagai proteksi minimal yang diberikan. Namun skor Antutu di besaran 31.449, artinya tidak ada tugas apapun yang tidak bisa dijajal oleh kombinasi prosesor 1,7 GHz 8 inti, GPU Mali 450 MP4 plus RAM 1 GB-nya. Game-game dan grafik 3D terberat pun mampu tampil mulus dijalankan Vivo X3s ini. Secara mengejutkan, daya tahan baterainya juga terbilang sangat baik. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi baterainya yang hanya 2000 mAh aja mampu menopang kerja prosesor 8 inti dan layar HD-nya selama hampir 2 hari atau tepatnya 42 jam waktu standby dengan screen on time hingga 4 jam lebih 2 menit untuk pemakaian sosmed, chatting, browsing, sedikit YouTube, dan sesekali dijadiin modem WiFi, walau sama sekali nggak dipakai gaming sih.
Dan menurut saya, ini super sekali. HP ini support 2 SIM, tapi yang satu jenisnya micro SIM dan yang satu lagi nano SIM kayak di iPhone. Dan USB on the go juga udah ready. Hanya yang cukup disayangkan, hardware-nya belum support konektivitas 4G, plus nggak ada slot buat micro SD. Jadi cukup nggak cukup, memori internal 16 GB yang dipotong sistem jadi sisa sekitar 11-12 GB-an lah. Harus dicukup-cukupin. Jadi, Vivo X3s ini punya layar hebat, hardware mantap, baterai kuat, walau sayangnya belum support 4G. Kualitas kamera belakangnya memuaskan. Hasil tangkapannya tajam banget. Yang saya suka juga penguncian fokus dan shutternya terbilang cepat, minim noise, dan punya sensitivitas terhadap cahaya yang baik. Hanya saja, karakter lampu flash cenderung kurang merata ya, dan terfokus ke tengah frame. Kalau kamera depannya, punya resolusi 5 megapiksel, hasilnya juga terbilang bagus buat ukuran kamera depan. Walau tangkapan yang overbright sering terjadi pada kondisi ketika kulit wajah saya yang hitam, tapi pakai baju atau background dengan warna putih atau terang. Karena software kameranya otomatis akan fokus mencerahkan warna kulit saya, jadi agak Korea-Koreaan dikit gitulah. Namun konsekuensinya, kalau kebetulan lagi pakai baju atau background yang putih, bakal jadi lebih putih lagi. Tapi buat kamera depan kekuatannya menurut saya ada di software kameranya. Buat mencetak selfie, khususnya cewek, bakal seneng dengan software kamera depannya. Karena selain bisa mengambil gambar selfie dengan memanipulasi, menghaluskan kulit wajah, meniruskan pipi, juga memperbesar ukuran mata, selanjutnya kita bisa menambah makeup virtual pada hasil jepretan foto selfie yang telah kita ambil. Asai geboy kan Cin. Nah, ini dia salah satu boga lakon yang jadi jualan utama dari Vivo X3s, sektor user interface. Loh, kok tahu? Karena di boxnya ditulis Hi-Fi and Smart. Jadi harusnya UI-nya Vivo X3s ini smart ya. So, sepintar apa sih? Oke, UI-nya mengingatkan saya akan MIUI-nya Xiaomi yang dikawinkan dengan TouchWiz-nya Samsung. UI Vivo yang disebut Vantage OS ini mirip-mirip dengan MIUI yang punya fitur kustomisasi, animasi juga fungsi yang luas, namun sedikit lebih disederhanakan. Cukup oke lah buat yang hobi gonta-ganti tampilan tema, wallpaper, atau animasi transisi antar halaman gitu. Bahkan fitur antar muka ala Mi Space ada juga di Vivo X3s ini yang dinamakan Scene My House. Tapi juga mirip dengan TouchWiz zaman Galaxy S4 yang punya seabrak fitur gestur seperti Air Command, Air Unlock, Multitask Window, One-Handed Operation, Smart Stay, Smart Call, Smart Answer, Smart Switch, Smart Mood, Smart Wave, Smart Like, Smart Remind. Pokoknya karena banyak fitur smartnya jadi UI-nya harus smart juga. Karena tagline-nya Hi-Fi and Smart. Maksa ya? Well anyway, nuansa gimmick memang cukup kental di Vantage OS ini. Tapi buat saya pribadi, beberapa fitur seperti double tap to wake dan aplikasi lock screen untuk langsung mengunci layar dengan satu sentuhan, fitur pembersih file-file sampah dan optimalisasi RAM, menulis huruf I dan C pada layar mati untuk langsung masuk ke aplikasi kamera juga kontak, Smart Remind yang akan menggetarkan smartphone ketika diangkat dari meja, yang menandakan ada notifikasi baru yang belum dibaca. Dan terkadang fitur ala Smart Stay-nya Samsung di mana layar tidak akan mati selama kita masih menatap layar, sering saya optimalkan fungsinya dari waktu ke waktu. Tapi menurut saya, smartnya adalah berbagai fitur, animasi, gestur, dan kustomisasi yang kaya ini tidak terasa membebani kinerja jelajah UI, browsing, gaming berat, bahkan daya tahan baterainya terbilang tetap awet untuk ukuran baterai dengan besaran 2000 mAh aja. Tahan nyala 42 jam cuy. Luar biasa. Smartnya udah, sekarang Hi-Fi-nya. Kualitas keluaran speaker bodinya cukup bagus, tapi minimal suaranya cukup keras dan nggak terdengar datar atau kering. Nah, setelah saya tes dengerin lagu pakai earphone bawaan, nyalain fitur Hi-Fi, nyalain juga fitur BBE, oprek-oprek dikit dan hasilnya gokil abis. Megah, menggelegar,
kaya tapi jernih juga, dan pokoknya mind blowing banget lah. Walaupun saya awam soal teknologi optimalisasi suara, singkatnya keluaran suara earphone Vivo X3s ini adalah keluaran suara paling cetar membahana dari semua smartphone yang pernah saya coba. Langsung saya bandingin dengan Galaxy Note 4, hasilnya X3s secara signifikan cukup jauh terdengar lebih berkualitas. Mantap bener kan? Pokoknya HP ini must buy banget deh buat para musik mania. Karena kalau udah dengerin musik pakai Vivo X3s ini, bakal bikin males dengerin musik di HP-HP yang lain. Trust me man. Buat kesimpulan, kita balikin lagi ke pertanyaan di awal video, yaitu sejauh mana Vivo mampu menerjemahkan keinginan pemuda-pemudi Indonesia pada sebuah device di range harga 3 juta pas. Sekarang kita coba analisis kebutuhan dan preferensi anak muda pada sebuah smartphone. 1. Foto-foto dengan hasil tangkapan yang solid. Cek. Selfie yang berkualitas. Cek. Harga yang masuk akal. Cek. Kebutuhan gaming 3D. Cek. Desain yang gaul dan eye-catchy. Cek. Gonta-ganti tampilan user interface. Cek juga. Fitur-fitur gimmick buat pamer ke teman nongkrong. Cek dong. Musikalitas yang ajib, cek banget. Melebihi ekspektasi malah. Koneksi data yang cepat? No. Belum 4G men. Kapabilitas dual SIM buat gonta-ganti paket internet yang lagi promo? Cek. Jadi 9 dari 10 poin bisa diterjemahkan oleh Vivo untuk mengakomodir kebutuhan anak muda masa kini. Not bad kan? Buat gamer mungkin bakal pilih Asus Zenfone S yang punya prosesor yang lebih gahar plus konektivitas 4G LTE, tapi desainnya, kualitas foto selfie-nya, kostumisasi UI-nya, fitur-fitur gimmicknya, sama musikalitas pastinya belum sekelas Vivo men. Terus terang X3s ini HP Vivo pertama saya yang pernah dipegang, dan terus terang saya nggak nyangka ternyata kualitasnya sebaik ini. Kesan saya HP ini sangat well made dan nggak ada satu sektor pun yang dibiarkan berkualitas apa adanya. Semuanya dikulik untuk meningkatkan daya saing. Walaupun yang sangat disayangkan sekali adalah minusnya slot microSD dan konektivitas 4G LTE yang sebenarnya euforianya lagi hot-hot banget. Jadi Vivo X3s ini menurut Obat Gaptek adalah gambaran HP berkualitas di harga 3 juta pas yang sedikit terlewatkan karena brandnya masih belum familiar di pasar smartphone tanah air. Oke guys, terima kasih udah mantengin paparan yang cukup panjang lebar dari Vivo X3s ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Seperti biasa tetap terbebas dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.